Ya, di illegal gang tuh banyak, terutama Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, kemudian Papua, ya, ada beberapa kasus illegal logging. Tadi kita mendesak Kejaksaan Agung, terutama melalui Jaksa Agung dan Pidana Khusus Pak Marwan Effendi untuk segera menjerat dan memprioritaskan penggunaan undang-undang korupsi untuk menjerat kejahatan illegal logging. Ini banyak pelaku-pelaku yang diduga terlibat dalam memasang izin untuk mengharap menggarap tempat beliau. Combating illegal logging, reducing forest fires, and in the past 2 years, we are able to reduce forest fires very significantly. Sepanjang Mei-Juni 2010, tim kepolisian daerah Kalimantan Timur berhasil menemukan lebih dari 70.000 batang kayu tanpa dokumen resmi alias ilegal. Pada saat Bapak mengeluarkan skor, saya mohon benar Pak, Bapak dicek betul. Cek betul gitu loh. Apakah kayu itu dikeluarkan dari kebun dia? Nah, kebun dia itu harus jelas. Artinya aturan itu mengatakan benar-benar kebun itu adalah kebunnya dia. Ditandai dengan adanya misalnya surat apa gitu, surat tanda kependudukan. Kalau enggak nanti Pak, tadi yang masalah. Benar Pak. Iya. Nah, saya udah minta pada teman-teman saya ini supaya semua kepala desa yang keluarkan surat sembarangan ini, kalau seperti itu saya dari proses. Nah, Pak akan di sini enggak? Ya, saya alhamdulillah Pak sampai sekarang ini belum ada mengeluarkan saku itu, dan kebetulan saya tahu itu kebetulan saya baru sekitar 4 bulan menjabat di sini. Mulai yang Insya baik. Allah saya akan mentaati lah apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Terbongkarnya serangkaian kasus illegal logging di kawasan Sungai Mahakam ini juga menjerat sejumlah oknum aparat kepolisian. Komisi Muda saya bawa, dan sekali lagi saya minta maaf kalau ada yang terlibat. Saya minta maaf, saya terpaksa proses. Gitu. Saya terpaksa proses. Berapa masa Pak? Yang saya dengar dari Kabid Propam tadi, itu polsek-polsek yang dilewati ini kan polsek-polsek yang ada di pinggir sungai kan? Ya, Ada beberapa polsek yang markasnya itu di sepanjang sungai itu saya dengar ada 4. Jadi keterlibatan polsek ini karena kurang teliti mereka. Mereka tidak meneliti sampai sejauh apa keabsahan kayu-kayu tersebut. Karena kayu itu ternyata disembunyikan di tumpukan rakit yang di bawah air. Jadi kalau kita melihat sepintas saja, di atasnya kayu tersebut betul adalah kayu-kayu rakyat. Setelah dilakukan penelitian sampai di bawah, di dalam air, ternyata ada rakit-rakit yang di bawahnya yang ternyata itu adalah kayu jenis meranti, yang bukan budidaya dari masyarakat.
Ribuan kayu ini dilengkapi surat keterangan asal-usul atau SKAU yang tidak sesuai dengan jenis kayu yang ditemukan di lapangan. Kayu-kayu ini dipasok ke sejumlah perusahaan pengolahan kayu. Salah satunya PT Sumalindo Lestari Jaya Terbuka. Nah, memang Sumalindo ini ada juga di kasusnya di kepolisian yang diduga menampung kayu-kayu ilegal. Nah, ini kasusnya kita serahkan kepada kepolisian untuk bertindak secara tegas terhadap semua pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan terhadap siapapun dan kepada siapa-siapa. Menyusul temuan inilah, Polres Kutai Kartanegara menetapkan sejumlah tersangka. Mereka adalah Sony, Syahri, Nurjani, dan Johansyah. Polres Kukar juga menyeret Amir Sunarko dan David. Keduanya adalah Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Mereka dijerat pasal illegal logging alias pembalakan liar. Kasus penemuan kayu ilegal ini, kami telah menetapkan 6 tersangka. 4 tersangka adalah pihak supplier dan 2 tersangka adalah dari Direktur dan Wakil Direktur PT Sumalindo. Sungguh ironis, perusahaan kakap pemilik izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUP-HHK yang dulu dikenal dengan hak penguasaan hutan atau HPH seluas 913.800 hektar ini terlibat kasus pembalakan liar. Saya sebagai kaum nanti kalian tanya sebelumnya pada Kadaryanto yang pernah jadi Deputi Kapolri. Kalau ini kasus ini saya lihat ini sama seperti kalau ada petugas di Polsek ada peluru nyasarnya nembak orang yang ditangkap Kapolri. Kalau illegal logging kepada siapapun, terhadap siapapun harus ditindak dengan tegas. Jangan pandang bulu, tidak pilih bulu. Itulah tugas kita sekarang ini, untuk menegakkan aturan, menegakkan hukum. Sumalindo ini memang punya HPH dan memiliki sertifikat yang baik. Karena dulunya Astra. Itu punya Astra yang diambil oleh Sumalindo dan memiliki sertifikat. Tetapi saya tegaskan di sini, terhadap siapapun pelanggar kalau illegal logging terbukti secara hukum, kita ini negara hukum, harus ditegakkan hukum, tidak boleh pandang bulu terhadap siapapun dan kepada siapapun. Itu. Sumalindo berdiri sejak April 1980. Sejak 2002, PT Astra International Tbk melepas seluruh kepemilikannya di Sumalindo kepada PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS. Belakangan diketahui, 99% saham SGS dikuasai Samco Timber Limited yang bermarkas di Singapura. Sementara pemilik Samco Timber Limited adalah Grup Sampurna 39%, keluarga Hasan Sunarko 40%, dan publik 21%. Benarkah lambannya penyidikan illegal logging Sumalindo karena terkait sejumlah taipan dan raja kayu lapis di tanah air? Bola panas kasus illegal logging Sumalindo kini berada di tangan kejaksaan. Pada tanggal 17 September 2009, Kejaksaan Negeri Tenggarong telah menerima pelimpahan perkara tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kasus illegal logging atas nama tersangka Amir Sunarko, yaitu selaku Presiden Direktur PT Sumalindo, dan Wakil Presiden Direktur Saudara David dari penyidik Polres Kukar. Kejaksaan Negeri Tenggarong mengaku kasus ini mendapat perhatian khusus jaksa agung. Karena ini perkara menarik perhatian, kita prosedur juga kita koordinasikan dengan pimpinan secara jenjang.